Ustadz pernah menerangkan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 itu masalah hijrah. Dan di lain waktu Ustadz menerangkan tentang hadis innamal a'malu binniyat, itu juga masalah hijrah. Apakah ada kaitannya antara Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 dengan hadis innamal a'malu binniyat tersebut? Kalau masih ada kaitannya, lalu bagaimana cara menjelaskannya kepada saudara kita yang menggunakan hadis ini untuk sembarangan hal? Karena Ustadz menerangkan bahwa hadis itu tidak bisa digunakan untuk sembarangan hal. Jadi itu memang ada kaitannya dengan hijrah. Ya, ada seorang yang mengikuti hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi seorang pemuda tadi ikutnya hijrah bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulullah, tapi karena dia melihat wanita yang menjadi kecintaannya, yang jadi tunangannya, ikut hijrah. Sebenarnya dia tidak berniat, tapi lihat loh wanita yang saya senangi kok ikut hijrah. Jatuh ikut. Nah, berita itu mungkin dia bicara sama teman-teman yang ikut hijrah sampai kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang yang ikut hijrah sama kita ini karena menginginkan bisa menikahi seorang wanita? Nah, dan Nabi ngendika itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha amin imra'atin yang kikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi itu ngendika itu. Ya, sesungguhnya Allah akan memberi balasan amal seseorang sesuai dengan niatnya. Siapa yang mengikuti hijrah kami ini karena mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat pahala hijrah karena mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang mengikuti hijrah kita ini harapannya untuk memperoleh dunia, mungkin ikut sana mencari sini pekerjaan sulit, mungkin tempat baru nanti akan dapat pekerjaan, ya. Atau karena ingin menikahi wanita, maka apa yang dia dapat yaitu dia dapat pekerjaan atau dia dapat wanita. Itu pun kalau dapat, pahala dari Allah nggak ada. Nah, apalagi kalau wanita yang mau dinikahi ternyata tidak mau juga. Kalau inginkan pekerjaan ternyata di sana juga nggak ada, berarti dia tidak dapat wanita, nggak dapat pahala. Gitu. Nah, ini tidak boleh diterapkan kepada yang lain-lain yang mempunyai maksud lain. Artinya kalau memang sesuatu perbuatan baik, niatnya harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan disalahgunakan. Ya. Kamu jagong di tetanggamu. Ya, tetangga itu semua sudah jagoan bentuk kalangan, masing-masing judi kelompok-kelompok. Nah, kamu ndak mau judi, ranwe kanca ngomong. Terus ditawani kene gabung kene. Terus kamu mau, ya. Niatnya tidak judi, niatnya sekedar bergaul dengan masyarakat. Nah, ini dah pembeloan. Enggak boleh itu. Ya. Enggak boleh. Ada wanita berjalan jauh panas, kamu mesake, niatnya nulung terus kene nemplok amburi kene. Nah, jadi enggak boleh, niatnya nulung kok enggak boleh. Ya, itu pembelaan. Ya, ada itu tadi. Kalau kamu terapkan hal-hal yang jelek kok kamu niati innamal amalu ini ya. Sekalipun perbuatan jelek kalau kamu niati baik itu enggak boleh, tetap dosa. Aku dene ora maling mung niati goleke pangan anak bojo. Sekarang cari makan ya susah, dah terpaksa maling, long, tetapi niat saya mencarikan nafkah, kan malah dapat ganjaran. Mencuri dosa, tapi kalau diniati mencari nafkah itu wajib. Melakukan kewajiban kan dapat pahala. Nah, itu pembelaan namanya. Jadi hadis kalau niat-niat jelek kok diniati, digunakan hadis innamal a'malu binniyat tadi tidak dapat, tidak boleh. Maka kalau yang begitu itu
ya terus dibelok-belokkan untuk niat yang jelek itu namanya penyeru-penyeru jahanam. Nabi kita pernah mengatakan akan datang penyeru-penyeru jahanam. Siapa mengikuti seruannya, dia akan dilemparkan ke jahanam. Sahabat kaget, masa orang diseru ke jahanam? Ya tentu tidak mau. Maka sifatilah ya Rasulullah, sifhum lana, sifatilah padaku. Ciri-cirinya orang yang menyeru ke jahanam itu bagaimana? Nabi mengatakan, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bil alsinatina. Dia bicara dengan lisan kita, bicaranya ya dengan Quran, dengan hadis. Ya dah? Hum qaumum min jildatina. Dia satu kaum dari kalangan kita, mengakunya juga Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bicaranya juga dengan lisan kita, lisan Islam. Ya, yang ngaku Quran, ngaku hadis. Tapi kalau kamu ikuti Quran hadis yang diterangkan, yang jelaskan oleh mereka, kamu ikuti tidak mendapat pahala tapi melempar kamu ke neraka. Seperti tadi, misalnya dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Udah, yang penting niat. Allah itu tahu niatmu apa itu. Kalau niatmu baik, nah, dapat pahala. Maka sampai terjadi mencuri, jangan diniati mencuri. Mencuri dosa. Tapi kalau niatnya mencari nafkah, wajib. Nah, hilang tuh dosanya. Tidak dosa. Judi juga begitu. Judi itu dosa. Kalau niatnya sekedar bergaul dengan masyarakat, karena masyarakatnya masyarakat judi, ya maka terus dengan istilah Jawa ajur-ajir gimana. Lah kalau kamu ikuti cara seperti itu, walaupun yang menerangkan itu ustadz misalnya, melemparkan kamu ke neraka. Maka hati-hati. Nah, jangan diikuti itu ya. Pemenang kita itu jangan kamu ngaji Quran langsung. Quran itu ibarat laut, tidak usah dikaji. Ya, tidak. Quran itu cukup dibaca supaya mendapat pahala, tidak usah dikaji isinya. Itu juga menentang Quran itu. Wong Allah turunkan Quran itu supaya dikaji, kok malah jangan dikaji. Betul memang membaca Al-Quran dapat pahala, tapi Quran diturunkan bukan sekedar untuk mengumpulkan pahala. Quran diturunkan itu hudal linnas, hudal lil muttaqin, dan juga sebagai furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Maka perlu dikaji. Itu petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kamu mengerti memahami Al-Quran, kamu dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Sebagai furqan, pemisah atau pembeda yang hak dengan yang batil. Kamu paham Quran, kamu akan mengerti, oh ini hak, oh ini batil. Kalau enggak paham, enggak akan ngerti yang hak dan yang batil.